Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang kultur mikroalga dari alam. Tugas ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah biologi pratista yang diampu oleh Profesor Dr. Tri Retnoningsih Suprabowati, MAPP SC. Disusun oleh Putri Zamilatun Sayyidah dengan NIM 240201201300095 kelas A, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari kultur mikroalga. Adanya pertumbuhan dalam kultur fitoplankton ditandai dengan bertambahnya jumlah sel fitoplankton dan bertambah besarnya ukuran sel. Kultivasi mikroalga dibedakan menjadi dua, yaitu open pond dan closed pond fotobioreaktor. Pada umumnya, kultivasi mikroalga secara komersial menggunakan metode open pond karena dipilih berdasarkan biaya investasinya yang murah. Kultur mikroalga dapat dibuat melalui kultur botol maupun kultur koin. Pembuatan kultur mikroalga masih menggunakan teknik tradisional, yaitu pertama dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti wadah serta botol berisi air mineral 300 ml yang terdiri dari air PDAM, air kolam atau akuarium, air sungai atau got atau saluran, kemudian air tergenang. Setelah itu 5 botol, 5 wadah, dan beberapa koin disiapkan dan ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari dalam kondisi tertutup. Pada masing-masing botol diberi 5 perlakuan air, lalu dibiarkan dan diamati selama 14 hari. Selanjutnya pada masing-masing wadah diberi 3 koin yang sama, diberi 5 perlakuan air, lalu dibiarkan dan diamati selama 14 hari. Terakhir, setiap perubahan visual yang terlihat terjadi jika semakin jelas atau tua warnanya mengindikasikan adanya pertumbuhan populasi. Selanjutnya kita masuk ke hasil pengamatan kultur mikroalga pada hari pertama sampai ke hari 14. Pada hari pertama kultur mikroalga pada botol terdapat 5 jenis air yang digunakan. Yang pertama air PDAM berwarna bening dan bersih. Air sungai terlihat berwarna bening, sedikit keruh dan permukaannya bersih. Kemudian air akuarium berwarna bening kehijauan, sedikit keruh dan permukaannya bersih. Air tergenang yaitu berwarna bening kecoklatan, sedikit keruh dan permukaan airnya bersih. Yang terakhir adalah air mineral berwarna bening dan bersih. Kemudian pada hari pertama kultur mikroalga menggunakan koin. Yang pertama air PDAM berwarna bening, permukaannya bersih dan koinnya bersih. Lalu air sungainya berwarna bening, sedikit keruh dan permukaan airnya bersih serta koinnya bersih. Yang ketiga air akuarium, airnya berwarna bening, sedikit kehijauan, sedikit keruh, permukaan airnya bersih dan koinnya bersih. Yang keempat air tergenang, air berwarna bening kecoklatan, sedikit keruh, permukaan airnya bersih dan koinnya bersih. Dan yang terakhir air mineral berwarna bening, permukaan airnya bersih dan koinnya bersih. Berikut merupakan perbedaan warna pada kultur mikroalga dalam botol dan koin pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian pada hari ketujuh terdapat hasil pengamatan pada air PDAM, tidak ada perubahan sama seperti hari yang sebelumnya. Kemudian air sungai berwarna bening, mulai sedikit kehijauan, sedikit keruh, dan permukaan mulai ditumbuhi lumut. Lalu yang ketiga air akuarium berwarna hijau, kuning, keruh, dan lumut pada bagian permukaan mulai tumbuh memenuhi dasar botol. Lalu yang keempat air tergenang berwarna kecoklatan, keruh, dan permukaan mulai ditumbuhi lumut. Dan yang terakhir air mineral tidak ada perubahan sama dengan hari yang sebelumnya. Berikut adalah gambar perbedaan hasil pengamatan kultur mikroalga pada hari ke-8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Pada hari ke-14 dapat terlihat perubahan warna pada botol. Yang pertama air PDAM tidak ada perubahan sama dengan hari pertama. Kemudian kedua air sungai berwarna bening, mulai sedikit kehijauan, keruh, dan lumut pada bagian permukaan mulai tumbuh memenuhi dasar botol. Lalu yang ketiga air akuarium berwarna hijau tua, keruh, dan lumut
pada bagian permukaan mulai tumbuh memenuhi dasar botol. Yang keempat, air tergenang berwarna coklat kehijauan, keruh, dan permukaan mulai ditumbuhi lumut. Dan yang terakhir, air mineral tidak ada perubahan sama dengan hari yang pertama. Lalu hasil pengamatan kultur mikroalga pada koin di hari ke-14, yaitu yang pertama air PDAM, airnya masih berwarna bening, sedikit keruh, permukaannya bersih, dan pada koin terbentuk suatu koloni. Kemudian yang kedua air sungai, airnya berwarna bening kecoklatan, keruh, bagian permukaan ditumbuhi lumut, dan koin terlihat tertutupi oleh lumut, selain itu terbentuk suatu koloni. Lalu yang ketiga air akuarium, airnya berwarna hijau, keruh, dan pada bagian permukaan ditumbuhi lumut, serta koin terlihat tertutupi oleh lumut, selain itu terbentuk suatu koloni. Yang keempat air tergenang, airnya berwarna hijau, keruh, dan pada bagian permukaan ditumbuhi lumut, serta koin terlihat tertutupi oleh lumut, selain itu terbentuk suatu koloni. Lalu yang terakhir air mineral, airnya berwarna bening dan permukaannya bersih, serta pada koin terbentuk suatu koloni. Teknik pembuatan kultur mikroalga ini mengambil bahan dengan 5 sampel air yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan mikroalga dapat hidup pada segala perairan. Perlakuan pada praktikum kali ini adalah dengan menaruh sampel air ke dalam beberapa botol dan beberapa wadah yang diberi perlakuan logam. Lalu dipaparkan di bawah sinar matahari dikarenakan cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan mikroalga. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadianto tahun 2012 bahwa mikroalga dapat diisolasi dari berbagai jenis perairan di alam, mulai dari tanah lembab, air tawar, hingga air dengan salinitas tinggi. Cahaya adalah faktor penting pertumbuhan mikroalga karena dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Selain cahaya, faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroalga adalah kondisi fisika dan kimia seperti suhu, kelembapan, dan pH. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.